Syekh Abu Bakar Al-Awawidah mengemukakan bahwa bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa besar yang menerima Islam belum pernah ditunjuk oleh Allah untuk memimpin peradaban Islam. Namun dengan merujuk pada sabda Rasul SAW bahwa pembawa kejadian akhir zaman akan datang dari arah timur dengan bendera hitam, Syekh Abu Bakar Al-Awawidah, beliau berharap bangsa Indonesia mungkin adalah bangsa yang dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwata, dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadzihil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah akan menghadirkan bagi umat ini orang yang akan memperbaharui urusan agama mereka pada setiap akhir 100 tahun. Ikhwata, pada awal abad ke-20, keruntuhan Kekaisaran Ottoman menandai akhir dari era kekuasaan Islam yang telah berlangsung selama berabad-abad, meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah umat Islam di seluruh dunia. Kini, 100 tahun kemudian, di tahun 2024 ini, kita berdiri di persimpangan waktu yang signifikan, di mana ramalan, harapan, dan prediksi menggema di kalangan umat Islam, terutama di Indonesia. Dengan latar belakang sejarah yang kaya dan dinamika global yang berubah, tahun ini diperkirakan akan menjadi titik balik penting. Tapi, apa sebenarnya yang diharapkan dan diprediksi oleh umat Islam untuk tahun 2024? Dan bagaimana hal ini akan membentuk masa depan Indonesia? Jadi, mari kita selami kisah ini menjelajahi lapisan-lapisan sejarah dan harapan yang akan mengungkap jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting ini. Kita akan mundur ke abad 13, yang mana ada sebuah entitas politik baru muncul di Anatolia yang akan merubah peta dunia, yakni Kekaisaran Ottoman. Kekaisaran Ottoman ini didirikan oleh Osman I pada tahun 1299. Kerajaan Ottoman tumbuh dari sebuah emirat yang kecil, kemudian menjadi salah satu kekaisaran Islam terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Osman atau Utsman dalam bahasa Arab menggantikan Ertugrul ayahnya sebagai pemimpin suku Qai. Jadi, dia mulai penaklukan yang akan meletakkan dasar bagi sebuah kekaisaran yang akan berlangsung lebih dari 6 abad kemudian. Dan pada abad ke-15 dan ke-16, Ottoman mencapai puncak kejayaannya. Ottoman berhasil menguasai wilayah yang luas, meliputi wilayah Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika Utara. Putra Osman, yakni Orhan I, dia memperluas lagi kekuasaan Ottoman dengan menaklukkan kota-kota penting seperti Bursa, Iznik, dan Izmit. Kemudian dia menjadikan Bursa sebagai ibu kota Ottoman pertama. Lalu kemudian Sultan Murad I, cucu Osman, dia melanjutkan ekspansi ini, memindahkan ibu kota ke Edirne, dan kemudian menguasai wilayah yang lebih luas di Balkan dan di Anatolia. Masa keemasan Ottoman terjadi di bawah kepemimpinan Mehmed II, atau yang masyhur kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih, yang mana beliau itu terkenal dengan penaklukannya atas Konstantinopel pada tahun 1453. Penaklukan ini sekaligus mengakhiri era Bizantium dan memulai dominasi Ottoman di Eropa Tengah dan wilayah Arab. Kemudian Selim I atau Sulaiman yang Agung melanjutkan tradisi ini. Dia memperluas kekaisaran hingga mencakup Mesir, Hijaz, dan sebagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, serta Laut Tengah, hingga menjadikan Ottoman menjadi pemimpin dunia Muslim. Namun ikhwata, pada abad ke-17 dan 18, kekhalifahan ini mulai menghadapi berbagai tantangan, termasuk kekalahan militer dan kemunduran ekonomi. Reformasi administratif dan militer diperkenalkan oleh sultan seperti Mustafa III dan Abdul Hamid I untuk menangani kemerosotan ini. Tetapi dengan hasil yang bervariasi, Selim II dan Mahmud II berusaha keras memodernisasi kerajaan dan pemerintahannya.
memperkenalkan reformasi nizam tudit dan reorganisasi kabinet serta pendidikan. Tanzimat atau dekret reformasi dari Abdul Majid I dan upaya Abdul Aziz I untuk melanjutkan modernisasi kekhalifahan di akhir abad ke-19 menandai upaya terakhir untuk menyelamatkan kekaisaran yang sedang terpuruk. Namun, kekaisaran ini akhirnya tidak dapat bertahan melawan gelombang nasionalisme dan konflik yang bergelombang di Eropa dan Timur Tengah yang mengarah pada keruntuhannya setelah Perang Dunia ke-1. Maka, seiring dengan berlalunya waktu, keruntuhan Kekaisaran Ottoman tidak hanya menjadi sebuah catatan sejarah, tetapi juga mengundang refleksi dan harapan spiritual yang mendalam di kalangan umat Islam bagi banyak muslim, khususnya di Indonesia. Tahun 2024 tidak hanya menandai 100 tahun sejak berakhirnya Kekaisaran Ottoman ini, tetapi juga membangkitkan harapan akan kebangkitan dan pembaruan terkait harapan tentang kemunculan Imam Mahdi. Dalam konteks Islam, kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman merupakan muqaddimah akan terjadinya kiamat besar. Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman dipercaya akan menguatkan agama Islam dan beliau akan menyebarkan keadilan di seluruh dunia. Keyakinan ini tentu berdasar pada hadis Nabi SAW yang menggambarkan Imam Mahdi sebagai keturunan beliau sendiri yang akan memimpin dan menguasai Arab dan kemudian juga non-Arab. Kata Rasul SAW, nama Imam Mahdi akan sama dengan nama Rasulullah, yaitu Muhammad. Dan nama ayahnya juga sama dengan nama ayah Rasulullah, yaitu Abdullah. Imam Mahdi juga berasal dari keturunan Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Zaman kepemimpinannya yang akan berlangsung selama 7 hingga 9 tahun akan dicirikan oleh keadilan dan kemakmuran yang belum pernah dialami sebelumnya. Harta akan melimpah ruah, tanaman akan tumbuh subur, dan binatang ternak akan bertambah banyak, merefleksikan periode kesejahteraan yang luar biasa. Memang lokasi dan waktu kemunculan Imam Mahdi tidak diketahui secara pasti, tetapi berdasarkan beberapa riwayat, dipercaya bahwa beliau akan muncul dari arah timur Jazirah Arab. Kemunculan Imam Mahdi ini telah mengundang refleksi dan antisipasi yang mendalam di kalangan umat Islam, termasuk di Indonesia. Karena Indonesia merupakan daerah yang berada di sebelah timur Jazirah Arab dalam konteks pembaruan dan harapan untuk masa depan. Mujaddid atau pembaharu agama Islam ditunggu oleh seluruh umat Islam di dunia. Dalam Islam, konsep mujaddid merujuk pada seorang pemimpin atau ulama yang muncul setiap 100 tahun untuk memperbarui ajaran Islam. Nabi SAW memberitahu kepada kita bahwa Allah akan mengirimkan seseorang untuk umat ini pada akhir setiap 100 tahun yang akan memperbarui agamanya. Hal ini berdasarkan pada hadis sahih yang berasal dari Abu Hurairah. Namun ikhwata, terdapat beragam interpretasi mengenai siapa yang termasuk dalam kategori mujaddid. Beberapa ulama termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani yang berpendapat bahwa mujaddid bisa merujuk kepada beberapa individu. Konsep beberapa individu dalam mujaddid mencakup berbagai bidang seperti fikih, akhlak, strategi, pendidikan, pemikiran, dan jihad seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Mujaddid adalah pemimpin yang dipilih oleh Allah untuk menghidupkan kembali ajaran yang telah terlupakan dan menegakkannya kembali setelah lama terabaikan. Beberapa ulama yang diakui sebagai mujaddid antara lain adalah Umar bin Abdul Aziz yang beliau wafat pada tahun 101 Hijriyah. Beliau dikenal dengan keadilan, tawaduknya, waro, dan akhlaknya yang luar biasa. Kita pernah bahas kisah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian juga Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijriyah. Beliau dianggap sebagai mujaddid kedua dalam Islam. Imam Ahmad menyatakan bahwa Imam Syafi'i adalah pembaharu pada akhir 100 tahun kedua Hijriyah. Seiring kita memasuki tahun 2024 yang menandai 100 tahun sejak keruntuhan Kekaisaran Ottoman, diskusi tentang mujaddid menjadi semakin relevan. Tahun ini dipandang sebagai titik kritis yang mungkin akan menyaksikan kemunculan mujaddid baru yang insya Allah mujaddid ini adalah gerbang kemunculan Imam Mahdi. Wallahu a'lam. Sejarah dan prediksi mengenai peran Islam dalam konteks global sangatlah kaya dan kompleks.
Al-Quran menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna untuk umat manusia yang relevan sampai akhir zaman. Keunggulan Islam terlihat jelas ketika Nabi Muhammad menjadi pemimpin di Madinah, dan ini berlanjut dengan para pemimpin yang datang setelah beliau, yang melahirkan peradaban unggul pada era Bani Abbasiyah, terutama di bawah kepemimpinan Al-Ma'mun. Namun, dengan kemajuan sains dan teknologi di Barat, umat Islam mengalami ketertinggalan di bidang ini. Terdapat pandangan di kalangan sebagian besar umat Islam bahwa untuk menjadi maju, seseorang itu harus menjadi sekuler. Dan ini merupakan pandangan keliru karena kurangnya wawasan tentang sejarah peradaban, lengkap dengan konteks timbul dan tenggelamnya. Menurut Ibnu Khaldun, suatu peradaban akan terwujud apabila memenuhi 3 hal dasar, yakni kemampuan berpikir yang menghasilkan sains dan teknologi, kemampuan membangun organisasi dalam bentuk kekuatan politik dan militer, dan kesanggupan berjuang untuk hidup. Said Hussein Nasr menekankan pentingnya reintegrasi sains dan teknologi ke dalam Islam, dan menunjukkan bahwa aspek kearifan lebih penting daripada aspek teknologi yang sampai saat ini masih menjadi ciri utama ilmu pengetahuan modern. Peradaban Islam untuk dunia menurut pandangan ini dibangun dengan menggunakan ide-ide Allah yang ada dalam kitab suci dengan aspek teologis, menjadikan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan, hubungan yang harmonis dan sinergis antar sesama umat manusia, dan kepemimpinan politik yang adil. Dalam konteks ini, peradaban Islam menjadi peradaban tertinggi karena sifat multidimensinya yang tidak hanya terbatas pada aspek fisik tetapi juga spiritual. Agama dan sains menjadi pondasi dan bangunan yang ada di atasnya yang harus terhubung dengan baik, sehingga menjadi satu kesatuan bangunan yang kokoh dan juga megah untuk mewujudkan pembangunan peradaban dunia yang islami. Tantangan yang harus dihadapi meliputi dominasi peradaban barat, dominasi paradigma keilmuan sekuler di perguruan tinggi negara-negara Islam, serta kurangnya akses intelektual muslim kepada Al-Quran dan hadis. Namun peluang tetap terbuka karena adanya sejumlah kelompok kecil yang kreatif, kontradiksi dalam peradaban lain yang menyebabkan krisis keaslian kitab suci umat Islam dan peningkatan jumlah umat Islam di berbagai negara, terutama di negara-negara barat Eropa. Ditambah lagi, prediksi ini sudah ada di dalam Al-Quran. Dalam konteks Islam dan prediksi tentang masa depannya, Surat As-Saff ayat ke-9 memberikan pandangan penting. Surat As-Saff ayat 9 yang artinya, Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia mengunggulkannya atas semua agama-agama, meskipun orang musyrik membenci. Jadi ayat ini menggarisbawahi bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad akan meninggikan dirinya di atas semua agama lain, meskipun hal ini tidak disukai oleh orang-orang yang berpegang teguh pada kesyirikan. Prediksi tentang masa depan Islam seringkali menggabungkan interpretasi teologis dengan analisis situasi sosial politik global. Salah satu contoh prediksi yang signifikan berasal dari Syekh Abu Bakar Al-Awawidah. Beliau adalah wakil sekjen Robitoh Ulama Palestina. Setelah melakukan riset mendalam selama di penjara di Israel, beliau memprediksi bahwa pada tahun 2024 akan terjadi kebangkitan Islam, dengan Indonesia berpotensi menjadi negara pemantiknya. Hal ini disampaikan dalam sebuah forum majelis di Masjid Jogokarian, Yogyakarta, pasca bebas dari penjara Israel. Menurut Syekh Abu Bakar Al-Awawidah, Allah memilih untuk menjalankan agamanya kepada siapa saja yang dipilih di antara hamba-hambanya dan menggenapkan untuk mereka syarat-syaratnya. Beliau menekankan bahwa pada masa lalu, ketika para penguasa menyimpang dari ajaran Islam, Allah mencabut amanah tersebut dari mereka. Beliau menjelaskan bagaimana Allah memindahkan amanah kepemimpinan Islam dari satu bangsa ke bangsa lain, dari Arab, Persia, Kurdi hingga bangsa Turki. Syekh Abu Bakar Al-Awawidah mengemukakan bahwa bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa besar yang menerima Islam belum pernah ditunjuk oleh Allah untuk memimpin peradaban Islam. Namun dengan merujuk pada sabda Rasul SAW bahwa pembawa kejadian akhir zaman akan datang dari arah timur dengan bendera hitam, Syekh Abu Bakar Al-Awawidah, beliau berharap bangsa Indonesia mungkin adalah bangsa yang dimaksud. Beliau juga menekankan pentingnya kaum muslimin di Indonesia untuk memenuhi syarat-syarat tersebut.
agar layak ditunjuk oleh Allah memimpin peradaban Islam. Kesimpulan dari prediksi ini adalah bahwa masa depan Islam mungkin akan melihat perubahan signifikan, dengan bangsa Indonesia berpotensi memainkan peran kunci. Ini mencerminkan harapan tentang kebangkitan spiritual dan kekuatan sosial umat Islam di era modern, terutama dalam konteks meningkatnya jumlah umat Islam di Indonesia dan potensi pengaruh global mereka. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini ada manfaatnya. Lebih kurangnya ana mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.